Firman Tuhan Harian. Di awal, kita bicara mengenai lingkungan hidup manusia dan apa yang Tuhan lakukan, persiapkan, dan tangani untuk lingkungan ini, juga hubungan antara segala sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi umat manusia, dan bagaimana Tuhan menangani hubungan-hubungan ini untuk mencegah segala hal menyebabkan bahaya bagi umat manusia. Tuhan juga menyelesaikan pengaruh negatif terhadap lingkungan umat manusia yang disebabkan oleh berbagai elemen yang dibawa segala sesuatu. Memungkinkan segala sesuatu untuk memaksimalkan fungsinya dan menghasilkan lingkungan serta semua yang menguntungkan bagi umat manusia. Memampukan umat manusia untuk beradaptasi terhadap lingkungan demikian dan meneruskan siklus reproduksi dan kehidupan secara normal. Selanjutnya, makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia, makanan dan minuman sehari-hari. Ini juga merupakan kondisi penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ini berarti tubuh manusia tidak dapat hidup hanya dengan bernapas, hanya dengan cahaya matahari atau angin, atau hanya suhu udara yang cocok. Mereka juga perlu mengisi perut mereka. Sesuatu untuk mengisi perut mereka juga telah dipersiapkan sepenuhnya oleh Tuhan bagi umat manusia. Inilah sumber makanan umat manusia. Saat engkau sudah menyaksikan hasil bumi yang begitu kaya dan berlimpah, yakni sumber makanan dan minuman manusia, dapatkah engkau mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber penyedia bagi umat manusia dan bagi segala ciptaannya? Jika pada waktu penciptaan, Tuhan hanya menciptakan pohon dan rerumputan atau sejumlah makhluk hidup lainnya, dan jika berbagai makhluk hidup dan tanaman ini hanya diciptakan untuk dimakan oleh sapi dan domba atau untuk zebra, kijang, dan berbagai jenis binatang lainnya, misalnya singa, makan sesuatu seperti zebra dan rusa, dan harimau makan sesuatu seperti domba dan babi, tetapi tidak ada satupun yang cocok untuk dimakan manusia, apakah hal itu bisa berjalan baik? Tidak akan. Umat manusia tidak akan mampu terus bertahan hidup. Bagaimana jika manusia hanya memakan daun-daun pepohonan? Akankah itu berjalan baik? Dapatkah manusia makan rumput yang dipersiapkan untuk kambing? Mungkin tidak apa-apa jika mereka hanya mencobanya sedikit. Tetapi jika mereka terus memakannya dalam waktu lama, perut mereka tidak akan mampu menerimanya. Dan mereka tidak akan bertahan lama. Dan bahkan ada beberapa hal yang dapat dimakan oleh hewan, namun akan beracun jika manusia memakannya. Ada beberapa hal beracun yang dapat dimakan hewan tanpa memengaruhi mereka. Namun manusia tidak dapat melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan paling tahu tentang prinsip dan struktur tubuh manusia serta apa yang dibutuhkan manusia. Tuhan mengenal komposisi dan kandungannya dengan sangat jelas. Apa yang dibutuhkannya, juga bagaimana organ dalam tubuh manusia berfungsi, menyerap, menghilangkan, dan bermetabolisme. Manusia tidak tahu jelas tentang hal ini, dan kadang makan dan menambah dengan membabi buta. Mereka menambah terlalu banyak
dan akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan. Jika engkau makan dan menikmati hal-hal yang Tuhan persiapkan bagimu ini secara normal, tidak akan terjadi hal yang salah dengan dirimu. Meskipun kadang engkau sedang kesal dan peredaran darahmu tidak lancar, itu tidak masalah. Engkau hanya perlu makan jenis tanaman tertentu, dan peredaran darah yang tidak lancar tadi akan dibersihkan. Tuhan telah mempersiapkan semuanya ini. Maka, umat manusia jauh melebihi semua makhluk hidup lain di mata Tuhan. Tuhan mempersiapkan lingkungan hidup bagi semua jenis tanaman dan mempersiapkan makanan dan lingkungan hidup bagi segala jenis hewan. Namun hanya kebutuhan umat manusia terhadap lingkungan hidup mereka yang paling ketat dan paling tidak toleran terhadap kelalaian. Jika tidak demikian, umat manusia tidak akan mampu terus bertumbuh dan berkembang biak serta hidup normal. Tuhan paling tahu dalam hatinya. Ketika Tuhan melakukan hal ini, Dia menempatkan arti penting pada hal tersebut lebih dari hal lainnya. Mungkin engkau tidak mampu meraba pentingnya beberapa hal biasa yang engkau bisa lihat dan nikmati dalam hidupmu. Atau sesuatu yang engkau lihat dan nikmati sejak lahir. Tetapi Tuhan sudah membuat persiapan bagimu jauh di masa lalu atau secara rahasia. Tuhan telah semaksimal mungkin menghapus dan meminimalkan semua unsur negatif yang tidak menguntungkan bagi umat manusia dan berpotensi merugikan tubuh manusia. Apa yang dijelaskan hal ini? Apakah hal ini menjelaskan sikap Tuhan terhadap umat manusia saat Dia menciptakan manusia kali ini? Sikap apakah itu? Sikap Tuhan teliti dan serius, dan Dia tidak menolerir gangguan faktor atau keadaan apapun atau kekuatan musuh apapun di luar Tuhan. Dari hal ini, engkau dapat melihat sikap Tuhan saat Dia menciptakan umat manusia dan dalam pengelolaannya atas umat manusia saat ini. Seperti apakah sikap Tuhan? Lewat kehidupan dan lingkungan hidup yang dinikmati manusia, juga makanan dan minuman sehari-hari, serta kebutuhan harian mereka, kita dapat melihat sikap bertanggung jawab Tuhan terhadap umat manusia sejak Dia menciptakan mereka. Juga tekad Tuhan untuk menyelamatkan manusia saat ini. Dapatkah kita melihat autentisitas Tuhan lewat hal-hal ini? Dapatkah kita melihat keajaiban Tuhan? Dapatkah kita melihat sikap Tuhan yang tidak terselami? Dapatkah kita melihat kemahakuasaan Tuhan? Tuhan benar-benar menggunakan kemahakuasaan serta cara-caranya yang bijaksana untuk menyediakan segalanya bagi umat manusia. Juga menyediakan segala sesuatu. Berbicara mengenai hal ini, setelah aku berbicara begitu banyak, mampukah engkau semua berkata bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan segala sesuatu? Ya. Ini sudah pasti. Apakah engkau masih ragu? Tidak. Penyediaan Tuhan atas segalanya cukup untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu. Karena Dia adalah sumber penyediaan yang memampukan segala sesuatu untuk ada, hidup, berkembang biak, dan melanjutkan hidup.
dan tidak ada sumber lain di luar Tuhan sendiri. Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan segala sesuatu dan semua kebutuhan manusia. Mulai dari kebutuhan lingkungan manusia yang paling mendasar, kebutuhan hidup mereka sehari-hari, atau kebutuhan akan kebenaran yang disediakannya bagi roh manusia. Dari segala sudut pandang, jika berkaitan dengan identitas Tuhan dan statusnya bagi umat manusia, hanya Tuhan sendirilah sumber kehidupan bagi segala sesuatu. Apakah ini benar? Ya. Ini berarti Tuhan adalah penguasa, pemimpin, dan penyedia dunia materi ini yang dapat dilihat orang dengan mata mereka dan rasakan. Bagi manusia, bukankah ini adalah identitas Tuhan? Ini sepenuhnya benar. Jadi, saat engkau memandang burung-burung terbang di langit, engkau harus tahu bahwa Tuhan menciptakan makhluk yang dapat terbang. Namun, ada makhluk hidup yang berenang dalam air, dan mereka pun bertahan hidup dengan cara yang berbeda-beda. Pepohonan dan tanaman yang hidup di tanah bertunas di musim semi dan berbuah dan daunnya rontok di musim gugur, dan pada saat musim dingin semua daunnya telah rontok dan tanaman-tanaman itu terus melewati musim dingin. Itulah cara mereka bertahan hidup. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Masing-masing hidup lewat bentuk dan cara yang berbeda, serta menggunakan cara berbeda pula untuk menunjukkan kekuatan dan bentuk kehidupannya. Tidak masalah metode apapun, semuanya berada di bawah kuasa Tuhan. Apakah tujuan Tuhan menguasai segala bentuk kehidupan dan juga makhluk hidup yang berbeda? Apakah bukan demi kelangsungan hidup manusia? Ya. Dia mengendalikan semua hukum kehidupan demi kelangsungan hidup umat manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya kelangsungan hidup manusia bagi Tuhan.